Ya kalau hitung-hitung budget sih istilahnya uangnya sekitar 700 juta. Hampir 1 M. Iya, kalau bilang mau dikalkulasikan dengan istilahnya Barang. barang itu 1 M lebih lah. Khususnya Bodopis ini kalau istilahnya ada goncangan sedikit kayak gempa, istilahnya tertuju cuma satu tempat itu bau makmur itu naik ke BDM. Dan padahal kalau istilahnya semua akan tertuju situ, semua istilahnya hendak kita minta-minta ya kalau memang istilahnya tsunami semua akan mati di tengah jalan. Masyarakat Kabupaten Morowali itu membutuhkan pelatihan mitigasi kebencanaan, dan semoga saja dinas dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Oke, selamat siang. Ketemu lagi di podcast Kos Bodopi bersama saya Silva, dan bintang tamu siang hari ini masih seputaran Forum Relawan Bodopi, dan kita akan berbincang dengan bintang tamu kita yang asalnya sama dengan saya dari Bumi Mekongga, yang menjadi anggota Forum Relawan Bodopi dan sudah beberapa kali menangani kebencanaan yang terjadi di Bodopi dan di luar Morowali. Mungkin langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Selamat siang Om Hamka. Selamat siang. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya oke, baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Hamka, kota asal Kota Kolaka. Kerjanya di mana? Kerjanya di ITSS dalam kawasan IMIP. Mekanik atau apa Om? Kalau dikatakan mekanik bisa juga, tapi kadang juga dikatakan operator. Dalam artian kan ini saya apalagi divisi saya di Peronikel ITSS itu kan istilahnya barulah untuk istilahnya di kawasan Indonesia. Dalam artian ini kan di Pale pada tahun 2000 baru ada itu Divisi apa? divisi ISP, ISP ya. netralisir udara smelter. Iya. Apa? Tahun berapa Om Hamka injakan kaki ke Bodopi? Pada tahun 2016, tepatnya bulan 7. Bulan 7 ya. Iya. Terus gabung bersama teman-teman Forel itu tahun berapa gabung bersama teman-teman Forel? Ya agak baru sih, pada tahun 2020 lah. Istilahnya awal. Bagaimana perasaan Om Hamka bisa gabung dengan teman-teman volunteer yang asalnya dari berbagai daerah, tergabung dalam satu komunitas atau organisasi di Forel Bodopi ini? Ya awalnya sih istilahnya cuman inisiatif pribadi, karena artinya saya kan dari background dari istilahnya juga dari dunia sosial. Dalam artian saya kan istilahnya pernah istilahnya bergabung sampai sekarang kayak semacam pendakian begitu. Jadi istilahnya basis KPA ya? Basis KPA. Maka dari itu istilahnya saya lihat istilahnya kan selama ini sebelum bergabung di Forel pernah istilahnya bergabung di tempat-tempat kebencanaan memang sama teman-teman. Kebetulan juga di Forel sini istilahnya teman-teman dari Sultra maupun dari mana sudah tahu istilahnya teman-teman sebelumnya di luar. Memang sudah ada basic lah. Basic tentang kebencanaannya. Iya. Kan kemarin ini
Om Hamka yang sering tangani masalah urusan administrasi, baik itu ke kecamatan maupun perizinan teman-teman volunteer yang akan turun ke lapangan ke bagian humas PT IMIP. Bagaimana perasaan Om bisa dapat tugas yang berhubungan langsung dengan pemerintah, dengan teman-teman yang ada di PT IMIP, khususnya teman-teman humas? Kalau masalah administrasi sih istilahnya mungkin tergantung pengalaman seseorang. Dalam artian istilahnya ketemu dengan orang-orang sangat penting lah, Ya, orang penting, dalam hal ini mungkin di Bahodopi, di Humas IMIP, mungkin tergantung istilahnya dari komunikasi sebelumnya, ataukah dia mungkin istilahnya pernah bergaul di situ, ataukah istilahnya kayak semacam inisiatif pribadinya, istilahnya sering ketemu dengan orang. Istilahnya komunikasi ya. Belajarnya itu dari komunikasi, supaya komunikasi tidak ada perasaan gugup pada saat Iya. ketemu orang-orang yang bisa dibilang orang-orang penting lah. Iya. Baik itu di instansi perusahaan atau instansi pemerintah. Iya. Tapi tapi ada Bang istilahnya pengalaman sebelumnya. Mungkin penanganan istilahnya bencana yang pertama itu yang saya tangani saya itu Toili ada Luk Iya. Luk Banggai, Yang banjir bandang. banjir bandang Luk Banggai. Pertama itu saya buat surat, mungkin istilahnya di situ saya jadikan istilahnya pengalaman, karena saya kan istilahnya sebelumnya kan ketuanya Porel ini sudah berganti, sudah 2 kali. Iya. Mungkin kemarin itu sebelumnya Bang Silpa sendiri lah istilahnya ketuanya Porel. Ya saya jadi istilahnya pelaksana saja untuk bilang ke Toili itu. Itu pertama saya buat surat itu istilahnya mengambil pengalaman dari kota sebelumnya. Dalam artian saya kan dari kota Kolaka. Saya itu buat surat, saya lagi istilahnya komunikasi sama Pak Camat, dalam artian Pak Camat ini sebagai pembina Porel. Maka dari itu saya belajar dari situ. Apalagi istilahnya kan kayak semacam gugup juga untuk bilang komunikasi, karena istilahnya sosok Pak Camat sampai sekarang ini istilahnya saya kan dulu masih Pak Sekcam, Pak Camat Bahodopi itu masih Pak Sekcam, saya bergabung di Porel. Maka dari itu masa sosok istilahnya Sekcam, baru saya datang bawa surat komunikasi, baru istilahnya minder lah begitu, karena dia kan istilahnya di atas pendidikan dia istilahnya S2, istilahnya saya buat surat ini hanya sebatas istilahnya semampu saya. Apalagi orangnya jarang ketemu ya. Iya, jarang ketemu baru pada saat itu baru iya. Jadi di situ saya belajar, saya mungkin istilahnya di depan lekto baru coret-coret ini, perbaiki ini cara komunikasi untuk ketemu dengan orangnya kecamatan begini, orangnya desa ini begini, orangnya IMIP nanti dikomunikasikan, nanti istilahnya sendiri ke sana begini, mau komunikasi dengan pihak MMSS. Kan dulu Bang istilahnya dulu kan tidak setengah mati daripada sekarang. Dulu kan harus dulu ketemu dengan pihak dari IMIP. Kan dulu surat itu ada 2, bukan istilahnya sekarang kan tinggal 1. Dulu kan mungkin komunikasi dulu sama IMIP, setelah itu komunikasi dengan orangnya MSS, karena kan untuk perizinan untuk penggalangan dana yang di pos ya. Itu kalau sekarang kan cuma satu surat saja istilahnya, ketemu dengan pihak humas yang teruskan lagi istilahnya ke MSS. Dan agak lumayan lah sekarang, karena istilahnya sudah ketemu di bencana orang-orang yang sebelumnya. Sudah bencana yang terbesar yang pernah Om tangani di posko khususnya Bahodopi ya, itu bencana di mana Om yang
paling besar menurut Om Hamka Kalau paling besar selama di Forel? selama di Porel yang paling besar itu yang saya tangani itu adalah yang di Sulbar. Di Sulbar itu istilahnya saya kan stay dulu di posko. Kebetulan saya istilahnya bantu teman-teman untuk semua donasi yang masuk maupun segala istilahnya perisinan itu ya kalau hitung-hitung budget sih istilahnya uangnya sekitar 700 juta. Hampir 1 M. Iya, kalau bilang mau dikalkulasikan dengan istilahnya barang itu 1 M lebih lah dengan yang istilahnya dengan keseluruhan. Itu untuk bantuan pada saat gempa Sulawesi Barat. Iya, pada saat Sulawesi Barat. Itu Bodopi saja. Bodopi saja. Dan Iya, lewati 1 M lebih. Dan itu diakui oleh teman-teman di Sulbar, bantuan terbesar untuk tingkat kecamatan. Bodopi 1 M. Iya. Bayangkan saja armada yang ke Sulawesi Barat itu hari 14 mobil. 14 mobil dari kecamatan Bahodopi. Berapa gelombang itu? Itu satu gelombang saja. Ada bantuan yang belum kami sempat antar itu diserahkan ke teman-teman SPN, serikat yang bawa ke sana. Iya. Jadi itu mungkin Iya, yang istilahnya paling besar ya Pak saat iya, Om Hamka gabung. istilahnya rekor lah istilahnya untuk kebencanaan yang kejadian yang di Sulbar. Dan itu membawa nama kabupaten dan kecamatan itu sendiri. Iya. Dan PT IMIP. Dan PT IMIP. Kemarin kan ada juga donasi dari teman-teman IMIP Peduli. Iya. Pada saat bencana itu kan. Iya, iya. Oh ya, sekarang kan Om Hamka baru-baru ini 2 bulan, mulai bulan 12 sampai kemarin ini kan. Iya. Bahodopi mengalami musibah. Iya. Musibah 2 musibah kebakaran. Dan Om Hamka lagi yang dipercayakan untuk pengelolaan posko. Bagaimana sampai bisa Om Hamka ini terpilih lagi sebagai pengelola posko di 2 desa ini yang ada di Bodopi? Bagaimana perasaannya? Ya kalau masalah posko kan istilahnya kalau mau dihitung-hitung dalam selama ini kan tidak kaku lagi. Masalah karena keposkoan, iya masalah keposkoan karena mulai dari bencana istilahnya yang kecil, sedang, besar, skala nasional pernah yang kita tangani. Iya. Maka cuman istilahnya masalah yang didapatkan itu macam-macam. Iya. Tapi yang lebih masalah yang paling besar itu adalah ketika ada bencana kayak semacam di Bodopi kemarin 2 bulan kemarin. Iya. Mungkin istilahnya masyarakat yang terkena korban lebih respect lah dibanding istilahnya sebelumnya, dalam artian mungkin komplain sana sini, mungkin istilahnya ada yang bicara-bicara dalam artian ini semua pengelola posko tidak kurang diperhatikan, kurang di istilahnya tidak menyerata, tidak istilahnya orang yang di posko ini cuma memperhatikan satu orang, mungkin dia tidak tahu tentang permasalahan itu. Tapi itu kan apa? Kalau hal-hal yang begitu, hal yang biasa lah, iya, buat apa seorang volunteer. Iya, iya. Terus mau terima apa itu, iya, diterima secara lapang dada kan. Iya, iya. Karena kalau saya Om, apabila ada korban yang mengkritik volunteer begitu, kemudian volunteer ini apa langsung menanggapi dengan emosional, berarti dia tidak belum siap jadi seorang volunteer. Iya, betul. Karena kalau orang volunteer itu memang harus sabar. Iya, harus. Mau dapat cacian sama korban, mau dapat kata-kata kasar itu hal yang wajar karena mereka posisikan masih batinnya ini masih apa, jiwanya masih terang dengan kejadian yang dialami kan.
Biasanya kalau banyak istilahnya komplain mengenai itu kalau istilahnya buat posko baru istilahnya orang sudah tumpuk donasinya. Anggaplah kayak kemarin kan istilahnya dermawan lah yang bawa istilahnya mulai dari alat dapur, selimut, bantal tikar, Indomie, telur, beras, sembako dan lain-lain sebagainya. Istilahnya kan biasa ditumpuk dulu sebelum bilang istilahnya untuk pembagian. Kan kita lihat dulu asesmen teman-teman sebelumnya. Biasanya itu masyarakat itu pulang balik istilahnya pulang balik untuk bertanya terus, kapan itu dibagi, kapan istilahnya untuk penyaluran, kami ini sudah butuh. Mungkin istilahnya tipsnya untuk teman-temannya untuk menangani begitu, alasan kecil lah yang kita buatkan. Bilang tunggu dulu Bu, karena kami sini cuman istilahnya jaga saja ini barang. Mungkin ada teman yang istilahnya yang ketua posko yang akan bagi semuanya. Mungkin cuman itu saja anunya, istilahnya kendalanya. Tapi kalau mengenai penjagaan poskonya itu, kalau bilang bencana itu sulit juga. Karena mungkin ada juga masyarakat yang tidak mengerti. Dalam artian tidak mengerti, mungkin adalah istilahnya bilang gangguan sedikit. Mungkin masyarakat awam yang datang di posko yang istilahnya mungkin dah mabuk atau apa. Kalau jujur kalau di bawah dopi sudah alami begitu. Mungkin istilahnya tergantung dari teman-teman yang istilahnya tanggapi bagaimana. Karena kemarin terjadi di Keurea yang kebakaran kemarin, tapi kan istilahnya teman-teman yang jaga di posko itu istilahnya sudah alami semua tentang hal itu. Tinggal bagaimana istilahnya komunikasinya teman-teman masyarakat yang memang sengaja datang untuk mengganggu. Dan bahkan kadang istilahnya mungkin niatnya mau mengganggu, pas tiba di situ komunikasi dengan istilahnya orang yang istilahnya sering alami tentang masalah begitu, dia curhat kadang begitu Bang. Iya, karena kemarin sudah begitu. Tapi mungkin teman-teman beda-beda sih masalahnya juga. Kalau saya itu begitu. Untuk turun langsung ke lapangan untuk penanganan kebencanaan, Om Hamka sudah pernah atau memang khusus di keposkoan saja? Kalau saya mungkin sebelum bergabung di Porel sebelum bergabung di Porel itu pernah satu kali di Palu. Tapi tsunami Palu, tapi cuman saya istilahnya cuman sebatas diambil air lah istilahnya pas tiba di sana, istilahnya untuk air bersih istilahnya kami yang tangani. Cuman itu saja. Logistik termasuk logistik. Karena kan supply air bersih. Itu kan kemarin untuk Kolaka sendiri lah. Kolaka sendiri kan bawa dapur umum juga. Kami cuma istilahnya bantu-bantu di situ. Dan istilahnya saya di Palu itu cuman 3 hari saja. Tapi pas setelah di Bohodopi bergabung di Porel, selama ini tidak pernah. Karena istilahnya mulai dari Om Silpa sendiri, istilahnya percayakan terus di posko. Semua asesmen yang ada. Khusus posko. Spesialis posko ya. Semua istilahnya mulai dari bencana kecil, sedang, besar, saya terus di posko karena istilahnya menjaga, dalam artian menjaga ini data. Karena kan kami juga istilahnya jujur Porel juga istilahnya jaga data korban terus asesmen yang ada dari data sebelumnya. Karena ini kan tidak bilang dalam artian kode etik kode etik relawan ini istilahnya tidak boleh juga istilahnya kami membeberkan data yang kami asesmen memang sebelumnya, dalam artian kerjasama
di TKP tersebut, karena kami jaga juga data mereka. Maka dari itu mungkin itu istilahnya saya yang bisa untuk bilang backup itu, mulai dari On Silpa sama Bang Roma sekarang juga, ya begitu terus saya kerjakan. Tadi kan sekarang ini Om Hamka sudah gabung di TRC di BPBD Kabupaten Morowali. Bagaimana tanggapan Om Hamka? Apa perasaannya bisa gabung di TRC BPBD Kabupaten Morowali? Ya perasaannya sih istilahnya saya juga heran. Saya heran sebelumnya karena saya kan posisinya pengganti saja. Karena teman-teman sebelumnya yang terdaftar itu tidak di tempat. Ya sudah tidak di bawah ya, DOPI sudah lagi. tidak di bawah DOPI. Tapi istilahnya mungkin istilahnya saya juga bilang bersyukur, dalam artian bersyukur mungkin istilahnya dilihat dari kinerja semua teman-teman. Terus ada kayak semacam apresiasi dari istilahnya teman-teman untuk bisa bergabung. Tapi program TRC ini kan istilahnya baru 1 kali. Itu kemarin istilahnya upacara kesiapan bencana. Iya. Mungkin istilahnya mungkin ada hari-hari berikutnya lah buat kegiatan BPBD, baru kita bisa istilahnya actionnya lebih. Ini bangga tidak BPBD memilih, karena semuanya ini kan yang terpilih di TRC Kecamatan Bodopi ini semuanya anggota Forel. Iya. Bangga tidak di antara beberapa teman-teman yang ada di Kecamatan Bodopi ini, kita bisa terpilih sebagai anggota TRC di BPBD Kabupaten Morowali. Pesan Om Hamka bagaimana? Bangga atau mungkin ini jadi jadi satu hal yang susah lagi, tambah-tambah pekerjaan, atau memang bangga? Kalau masalah itu sih istilahnya ya mungkin adalah nilai tersendiri, nilai tersendiri untuk penilaian dari BPBD. Terus istilahnya orang yang ajukan dari kecamatan. Tapi kalau menurut saya itu adalah istilahnya sebagai PR lagi untuk saya ke depan. Karena dalam artian mungkin sebelumnya Porel yang kita tangani yang istilahnya ya dalam artian pekerjaannya istilahnya sedikit, mungkin bertambah lagi. Mungkin dengan ambilnya kita sebagai Om Hamka sebagai anggota TRC BPBD Kabupaten Morowali. Iya, mungkin begitu istilahnya. Mungkin lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPBD di Kecamatan Bohodopi, istilahnya lebih repot lagi dari sebelumnya. Tapi itu diterima saja lah. Karena itu sudah tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Ya, mau tidak mau karena itu adalah tanggung jawab seorang volunteer. Maka dari itu harus jadi volunteer itu harus bertanggung jawab, karena istilahnya volunteer ini tidak digaji, tidak di istilahnya hati nurani lah istilahnya, melihat bilang istilahnya apa yang terjadi pada daerah tersebut, dan kalau kita bisa bantu kenapa tidak. Betul. Itu saja. Kemarin kan sempat ada beberapa teman-teman komunitas yang bilang, kalian enak Forel. Karena kalian ini punya kecamatan. Sementara mereka tidak tahu kita ini bukan Forel ini independen, tidak ada yang pegang. Hanya memang kita pakai Bohodopi karena posisinya memang kita berada di Bohodopi. Banyak teman-teman yang beranggapan bahwa Forel ini itu ada dana talangan dari kecamatan. Sebenarnya tidak. Kami tidak ada. Hanya kami butuh kami mendapatkan support saja dari pemerintah kecamatan dan desa-desa yang ada di Bohodopi. Kira-kira pendapat Om pada saat dengar kata-kata kalian enak,
kalian kan punyanya kecamatan. Bagaimana kira-kira? Yang sebenarnya itu bukan. Kita ini kan independen. Ya mungkin istilahnya kalau saya istilahnya dapatkan begitu teman-teman yang katakan istilahnya dari teman-teman dari istilahnya di luar lah, dari lingkaran Forel. kita, ya mungkin saya tanggapi bilang ya kami independen saja, apalagi mungkin kedekatannya dan lihat kita bilang istilahnya dekat dari kecamatan, mungkin istilahnya dekat dari desa-desa yang ada. Kalau saya kan ya tanggapi biasa-biasa saja, karena ya kenyataannya Porel ini selama ini tidak pernah bilang istilahnya ada yang talangi mau bilang istilahnya bantu. Cuma istilahnya Porel ini sebagai wadah lah untuk teman-teman relawan yang ada di Bahodopi yang istilahnya hati nuraninya terpanggil ke situ. Apalagi kan ini Porel sebuah wadah untuk relawan saja, dan mungkin teman-teman selama ini niatnya bilang kayak semacam mau bergabung silakan, tapi kami juga di Porel tidak semerta-merta untuk terima begitu saja teman-teman, karena mungkin ada penilaian-penilaian tersendiri, mungkin istilahnya ada kepribadian tersendiri di situ, karena jiwa volunteer itu tidak dibawa untuk bilang semua komunitas, istilahnya untuk bawa nama lembaga, untuk bawa namanya instansi. Volunteer ini relawan diri sendiri, iya, istilahnya naluri hati. Iya, karena tidak digaji, tidak apa, bahkan mengorbankan istilahnya pekerjaan. Saya jujur bang, istilahnya kalau bilang mau dinilai sisi positifnya juga untuk ini jadi relawan ya, mungkin istilahnya kalau pengorbanan ya pernah juga saya SKS mengenai istilahnya ini menangani relawan. Kalau istilahnya dalam artian pekerjaan itu di nomor 2 kan dibanding istilahnya tentang masalah ini kegiatan dalam artian kebencanaan. Tapi itu kan tanggung jawab juga. Kalau misalkan begini, ada teman-teman yang ingin gabung ke Forum Relawan Bahodopi atau Forel, ada tidak menurut Om Hamka ada tidak istilahnya persyaratan atau memang yang harus dipenuhi seseorang sebelum dia bergabung di kebencanaan di Forel? Ya mungkin kalau untuk saya pribadi mungkin harus ada basicnya dari dunia Mapala, KPA, PMI, karena ini mengenai tentang istilahnya terjun langsung untuk baik dalam artian istilahnya di luar daerah maupun daerah sendiri, karena apalah istilahnya gunanya kalau kita bergabung di sebuah relawan baru istilahnya pas pasca bencana tidak bisa kita berbuat apa-apa, dalam artian harus ada basic lah, karena rata-rata di Porel istilahnya basicnya ya sudah ada sebelumnya baru bergabung, istilahnya tidak semerta-merta istilahnya bergabung di situ baru tidak ada, mungkin ada dari teman-teman dari Mapala, dari KPA, dari PMI, BSMI, itu semua itu persyaratan utamanya itu. Kalau yang lain ya mungkin ya tergantung dari istilahnya musyawarah Porel. Kalau saya itu harus perlu itu karena pengalaman. Iya, pengalaman, karena masa kau yang menolong kau yang akan ditolong. Betul ini, karena dalam artian istilahnya kau mau pergi menolong, masa mau kau ditolong tidak tahu dasar-dasar istilahnya tanggap darurat bencana. Ya kan di Bahodopi ini memang yang saya lihat dari mata kepala sendiri ya, banyak teman-teman yang menganggap jadi anggota Forel ini gampang,
Cuma kita dirikan posko, terus kita buat dos, pegang. Iya. Nah, itu yang saya tangkap pemikiran teman-teman bahwa relawan itu cuma begitu kegiatannya. Iya, iya. Nah, karena mereka belum pernah istilahnya turun langsung ke lokasi bencana. Iya. Nah, di lokasi bencana itu memang sosok seorang relawan sangat dibutuhkan, itu adalah hatinya. Iya. Hatinya itu harus memang dia mentalnya itu mental baja. Iya. Kemudian orangnya tidak cepat emosional, Iya. dan orangnya juga harus dia cara komunikasi itu punya etika, Iya. tahu membedakan mana yang teman yang biasa baku istilahnya baku bawa kan biasa sembarang ucap lah. Beda dengan kalau kita pada saat posisi di lokasi bencana. Iya. Kan jujur Om Hamka, kemarin juga saya lihat langsung itu teman-teman yang sama-sama dari Bahodopi ke Sulawesi Barat. Saya lihat memang ada beberapa yang memang tingkat emosionalnya belum bisa dikendalikan. Iya. Karena begitu kami turun di lokasi satu desa yang memang dampaknya parah, situ sempat pemerintah desanya, kepala desanya itu sudah emosi. Iya. Emosi ya, itu kalau saya itu wajar mereka emosi. Iya. Karena mereka kan masih jiwanya ini masih dengan yang kemarin kejadian Iya. yang terjadi kan, gempa ya. Jadi kita teman-teman itu ndak usah menanggapi masyarakat di sana emosi, kita juga terpancing emosi. Iya, betul, Itu betul, seharusnya betul. kita bagaimana supaya kita menenangkan masyarakat itu sendiri. Tapi yang saya dapat kemarin itu sempat juga sempat langsung tegur kan. Iya, iya. Sempat langsung tegur, sampai saya juga sempat bilangnya kalau kau mau pulang saya kasih kau pulang. Ya, betul. Itu sudah paling kasar yang saya ucapkan ke teman-teman sesama volunteer di Iya, lokasi betul, bencana. betul. Iya. Karena saya pikirannya begini, jangan sampai masalah satu orang, kita yang beberapa orang, puluh orang ini disuruh angkat kaki dari desa ini. Iya, betul. Mana mungkin kita mau bisa kemas kembali muatan 14 mobil yang sudah kita turunkan semua, tiba-tiba disuruh angkat dari desa kami. Mana mungkin kan? Iya. Nah, makanya saya kemarin sempat terpancing emosi dengan teman-teman. Ada teman yang sesama volunteer, saya bilang kalau kau mau pulang saya kasih kau mobil, pulang saja. Tapi tiba-tiba datang teman yang sudah, nanti kita bicarakan. Sudahlah. Nah, begitu itu yang sangat seorang volunteer itu memang jiwanya memang harus karena kemarin banyak teman-teman yang bisa Om, saya bisa aja volunteer kalau cuma datang bikin tenda, kemudian tulis apa semua, terus pegang dos di jalan. Langsung saya bilang itu bukan istilahnya, bukan sebenarnya inti dari volunteer. Iya. Yang intinya itu bagaimana kita bisa menangani, istilahnya turun langsung ke lokasi bencana. Pertama kita bisa berbagi kebahagiaan dengan adik-adik yang ada di lokasi bencana. Iya. Kemudian berbagi kebahagiaan bersama keluarga-keluarga yang tertimpa bencana. Dan bagaimana kita mengatur supaya masyarakat ini jangan ada yang istilahnya saling cemburu lah sesama korban. Mereka sesama korban kadang mereka saling cemburu ya. Jadi makanya kemarin saya jelaskan, saya bilang relawan itu ndak semudah yang kita pikirkan, teman-teman pikirkan. Relawan itu istilahnya penuh tanggung jawab. Iya. Dan salah sedikit kita keceplosan berbicara bisa menyakitkan teman-teman yang korban. Iya, begitu. Nah, jadi kalau saya memang jiwanya juga Iya. harus jiwa ini. Iya. Kalau jiwanya mentalnya teman-teman yang mau gabung ini rusak, Iya. mereka pasti akan begitu turun di lapangan pasti akan tidak tahu bagaimana. Iya. Tapi kalau boleh tanya nih, kan masing-masing Bang Hamka sama siapa kan relawan. Menjadi relawan itu panggilan nggak menurut Silva sama Bang Hamka? Kalau saya sendiri itu panggilan.
panggilan jiwa. Karena saya pertamanya itu ndak pernah bilang mau berpikiran jadi seorang volunteer, ndak pernah. Mulai dari SD sampai SMK sampai kuliah semester 1 belum sampai berpikiran. Bahkan pada saat masuk di organisasi Mapala itu belum pernah berpikiran saya mau jadi seorang volunteer. Karena yang saya tahunya volunteer ini tidak dibayar, tidak digaji, kecuali kita bekerja di dinas ya, di dinas yang penanganan bencana. Tapi kalau kita berbicara volunteer secara pribadi, saya tidak pernah sampai ke situ. Saya mau jadi itu. Tapi saya mulai turun jadi volunteer, ikut di membantu orang yang lagi dapat musibah. Kalau saya itu dari pada saat kejadian yang menimpa teman-teman pendaki yang ada di Kolaka, dari situlah mulai muncul rasa kemanusiaan saya. Terpanggil lah, lihat foto teman yang disebar yang lagi mengalami insiden di hutan dan dia membutuhkan pertolongan, dan beberapa teman-teman baik dari pihak kepolisian, TNI, Basarnas sudah membentuk tim. Dan di situ saya mulai kayaknya ini saya ini harus ikut lah, terjun lah sebagai sebatas kemampuan saya. Di mana kemampuan saya sampai di situlah saya bisa membantu. Kalau memang saya tidak bisa langsung ke lapangan, setidaknya saya bisa membantu urusan logistiknya teman-teman di posko. Dari situ mulai awalnya sampai kejadian musibah bencana alam yang terjadi di tetangga kabupaten kami, Kolaka Utara, banjir bandang. Dan itu langsung di situ awalnya saya turun langsung di bencana alam, dan di situ saya langsung menjadi gabung dengan volunteer teman-teman dari TNI. Dan di situ saya juga kemarin disuruh satu tim dengan teman-teman dari TNI untuk mengambil koordinat di desa-desa terdampak, dengan kemudian di sepanjang bantaran sungai itu. Jadi saya satu tim yang sipil situ yang tergabung di teman-teman TNI itu, saya cuma berdua yang dari sipil, yang lainnya itu aparat TNI. Dari itu satu kebanggaan saya, bisa di situ bisa belajar lagi dengan mereka. Dan tiba di Bodopi sudah mulai. Jadi sejak itulah saya mulai putar haluan, yang kemarinnya fokus dengan kegiatan-kegiatan outdoor dan lainnya semua. Saya lebih memilih istilahnya kemanusiaan, sosial dan kemanusiaan. Karena itu saya bilang tadi, menjadi seorang volunteer ini itu memang panggilan jiwa, tidak bisa dipaksakan, Om. Ya mungkin kalau saya kata dari Om Hamka. Ya, kalau saya mungkin istilahnya sama dengan Om Silpa, istilahnya panggilan jiwa, tapi saya kan kalau tentang masalah panggilan jiwa kan semua manusia itu ada istilahnya panggilan jiwanya, tapi tergantung dari niatnya. Apakah dia mau menolong, ataukah dia mau membantu, ataukah dia semacam support saja. Kalau saya istilahnya ya sepenuh hati lah untuk bilang bergabung, karena ini sama-sama kita manusia. Karena istilahnya sama, apalagi kita manusia ini adalah makhluk sosial. Itu saja saya. Mungkin saya sama dengan saya kan, memanusiakan manusia. Cuma itu saja. Oh ya, jadi untuk ini tanggapan Om Hamka mengenai Forel ke depannya, dan kemudian apa saja yang ingin Om Hamka sampaikan kepada pihak pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyangkut kan ini sekarang sudah ada TRC di kecamatan-kecamatan yang ada di Morowali. Kira-kira apa saja yang ingin Om sampaikan ke pihak kabupaten, pemerintah setempat yang penanganan bencana ini? Harapannya ke depannya ini TRC mau diapakan? Apa cukup nama saja atau bagaimana? Ya mungkin istilahnya kalau untuk
TRC ya banyak program lah. Dalam artian kan ini kan Sulawesi Tengah. Dalam artian Sulawesi Tengah ini adalah rawan gempa. Apalagi wilayah Bahodopi dan istilahnya Morowali ini rentan. Karena istilahnya kemarin kan ada informasi bahwa BMKG bahwa ini adalah sesar, istilahnya melewati sesar ya. Ya, istilahnya mulai sepanjang Morowali sampai ke Bahodopi sini. Mungkin istilahnya yang pertama yang dibuat itu adalah semua kecamatan lah, bukanlah istilahnya Bahodopi untuk mengantisipasi ini. Mungkin istilahnya master point yang utama, yang pertama. Yang setelah itu istilahnya psikologi seseorang, istilahnya bangun mindset bahwa di Morowali sini istilahnya semua masyarakat itu tidak cuma fokus dalam ekonomi, dalam istilahnya untuk kehidupannya diri sendiri, istilahnya harus istilahnya bangun psikologinya, istilahnya semua masyarakat yang ada bahwa ini bencana ini istilahnya datang secara tiba-tiba, terus semua akan istilahnya terkena, baik mau kaya, muda, anak-anak. Karena di sini kan saya lihat khususnya Bahodopi sini kalau istilahnya ada goncangan sedikit kayak gempa, istilahnya tertuju cuma satu tempat, itu Bau Makmur itu naik ke BDM. Dan padahal kalau istilahnya semua akan tertuju situ, semua istilahnya hendak kita minta-minta ya, kalau memang istilahnya tsunami, semua akan mati di tengah jalan. Tidak tahu tentang masalah istilahnya di mana dia mau lari, di mana mau istilahnya mau jalur evakuasi. Mungkin istilahnya mungkin pemerintah kabupaten lah istilahnya buat bilang istilahnya jalur evakuasi tersendiri tiap-tiap masing desa. Mungkin kalau memang istilahnya tidak ada bukit di dekat dari desa yang ada di Kecamatan Bahodopi sini, istilahnya dibuatkan lah. Terus yang ketiga itu adalah mungkin sebagai istilahnya inisiatif bahwa saya ini adalah memang saya pendatang di Bahodopi, tapi saya akan miliki Bahodopi. Istilahnya kami kan istilahnya datang untuk cari uang, terus untuk bermukim di sini. Apalah kita istilahnya bisa untuk memberikan nilai positif sama pemerintah sini. Mungkin buat kos, dalam artian yang selama ini buat kos yang di pinggir laut, mungkin mangrove tidak boleh digaruk lagi. Itu pesan saya, karena mangrove adalah salah satu vegetarian, istilah vegetasi yang mampu untuk menahan ombak begitu, istilahnya baik ombak maupun angin, istilahnya. Karena di Bahodopi sini satu hari sudah istilahnya penanaman mangrove lusa sudah tidak ada itu, karena mungkin orang turun istilahnya cari istilahnya trennya di sini miti-miti atau bapukat apa semua, pasti kalau ada yang terhalang pasti diangkut begitu. Ya, jadi apa mungkin Om Hamka ini inginkan adanya pelatihan kebencanaan dari pihak pemerintah kabupaten ya. Iya, maunya begitu istilahnya, adanya pelatihan mitigasi untuk seluruh volunteer maupun masyarakat begitu. Ya. Iya, karena di istilahnya kan sebelumnya ada pengalaman, istilahnya ini Sulawesi Tengah, bukan daerah lain, istilahnya pernah terkena bencana yang luar biasa toh. Maka dari itu mungkin istilahnya adalah istilahnya pelatihan yang mampu istilahnya untuk diberikan sama volunteer, masyarakat daerah di kecamatan dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana ya. Iya. Ya mungkin bisa didengarkan dengan pemerintah atau dinas yang terkait. Jadi ya mungkin itu saja Om pembahasan kita siang hari ini.
Nanti lain waktu kita bincang-bincang lagi. Dan dari pembahasan tadi intinya saya mengambil kesimpulan dari yang Om Hamka. Intinya masyarakat Kabupaten Morowali itu membutuhkan pelatihan mitigasi kebencanaan, dan semoga saja dinas dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini, dan kami juga selaku Forum Relawan Bahodopi akan mensupport dan bahkan siap sebagai pelaksana apabila pihak pemerintah kabupaten siap mengadakan kegiatan mitigasi kebencanaan. Jadi mungkin itu saja, dan saya ucapkan banyak terima kasih dari Om Hamka, salah satu anggota TRC BPBD Kabupaten Morowali yang ada di Kecamatan Bahodopi. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan untuk teman-teman yang ingin menyaksikan atau melihat bintang tamu yang lainnya yang lebih keren, yang bisa memotivasi teman-teman dan memotivasi kehidupan yang ada di Bahodopi, silakan tunggu saja, tonton terus di channel YouTube Bumi Morowali, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa follow akun media sosial Bumi Morowali, Facebook dan Instagram. Oke, sampai ketemu di lain waktu, dan salam tangguh, salam kemanusiaan.